Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrang Pak Isi tukang mentor yang tiba-tiba dengan izin Allah menjadi ahli pijat refleks. Video kali ini saya akan memberikan tutorial pijat mandiri untuk menangani keluhan penyakit diabetes tinggi dan yang sering hipertensi itu tensinya naik. Jadi sebelum saya memberikan tutorialnya, jangan lupa teman-teman bantu subscribe, like, dan share video-video channel YouTube saya, Terapi Pijat Amrang, bagikan kepada teman-temannya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki keluhan penyakit diabetes tinggi itu, setiap pagi itu itu kakinya itu diterapi begini. Yang memiliki diabetes tinggi itu yang sudah 300 itu bahaya itu. Ini tutorial pijat mandiri menurut versi saya ini. Jadi ini kaki dikasih begini teman-teman. Ditarik itu ada rasa sakit itu. Itu dia kalau diabetes tinggi itu selalu kaki kebas, kesemutan, mati rasa. Jadi saya sambil memberikan tutorialnya ini sambil minum kopi, karena kebetulan ini saya lagi sendiri di rumah, istri dan anak ini tidak ada. Mereka ke acara keluarga itu, ada acara pernikahan. Jadi kakinya itu dikasih begini, diterapi setiap pagi itu. Ini khusus untuk penderita diabetes tinggi. Terus yang ini ini juga dikasih begini. Baru ini ditarik. Ada rasa sakit itu kalau dikasih begini. Ini timbal balik ini juga begini, yang di kaki yang di sebelahnya juga itu. Pokoknya kedua kaki setiap pagi diterapi begini. Bagi yang memiliki keluhan diabetes tinggi, apalagi itu yang sudah 300 ke atas, di samping diterapi juga teman-teman, dijaga juga pola makan. Hindari minuman-minuman yang bersoda seperti Coca-Cola, Sprite, pokoknya yang manis-manis dihindari juga. Yang berminyak-minyak juga. Terus ini terus kakinya juga ini dikasih begini nih. Setiap pagi nih dikasih begini. Dilemaskan begini. Ini menurut versi saya ini si tukang bentor, yang tiba-tiba dengan izin Allah menjadi ahli pijat refleks. Dan untuk teman-teman yang mau konsultasi langsung dengan Pak Amrang ini si tukang bentor, ini nomor WA saya ini. Coba dicatat bagi teman-teman yang mau konsultasi langsung atau mau WA ke nomor saya. Ini nomor WA saya ini 088 757 967 55. 088 967 757 967 55. Itu bagi yang
yang memiliki itu keluhan yang mau konsultasi langsung dan bagi teman-teman yang mau menyaksikan tutorial lengkap saya itu seluruh badan saya terapi itu berbagai macam penyakit, ada video saya itu, buka aplikasi YouTube, ketik terapi pijat Amran, cari judul video saya di situ, tutorial pijat mandiri menurut seluruh penyakit itu menurut versi saya, cari itu judulnya. Jadi ini dikasih begini yang khusus penyakit gula itu, yang sering juga keras-keras, kerang-kerang itu kakinya kebas, sering mati rasa, tidak tahan berdiri, dikasih begini setiap pagi nih. Terus ini didorong, ditekan masuk, ini tekan keluar, ini bagian kaki, pokoknya berlawanan, dikasih adu di sini, dengan tenaga pol, gitu. Ini untuk memperlancar peredaran diabetes di sini, saraf gula itu. Jadi kasih begini yang di samping juga kalau yang bagian diminum itu obat herbalnya itu, cari Putri Malu. Putri Malu itu menurut persis saya, usahakan itu minum 1 kali 1 hari. Dalam minimal itu 3 hari dulu. Yang sangat parah itu sudah sangat tinggi itu gulanya, bahkan yang sudah mencapai 400 500. Coba cari Putri Malu, kita ambil 1 tangkai itu Putri Malu, baru diambil bersama dengan akarnya itu yang ada di tanah, diambil dengan akarnya, terus dibersihkan dan direbus. Cara merebusnya itu 2 gelas, direbus sampai 1 gelas, itu yang diminum kalau sudah hangat, minimal 3 kali dulu, 1 kali 1 hari, 3 kali itu diminum 3 hari. Jadi dikasih begini setiap pagi yang diabetes tinggi. Terus yang satu juga dikasih begitu. Dikasih begitu teman-teman. Ini sengaja saya memberikan ini khusus bagi teman-teman yang jauh kampungnya ini dari kampung saya di luar Sulawesi, karena alamat saya itu tepatnya itu Sulawesi Selatan, Kabupaten Pangkep itu, Kecamatan Pangkajene, Kelurahan Jagong, Jalan Kebun Sayur. Cari yang bagi yang mau cari rumah saya itu di Jagong, bertanya saja di situ bagi yang satu kampung itu dengan saya di Kabupaten Pangkep, Kecamatan Pangkajene, cari saja itu Kelurahan Jagong, Jalan Kebun Sayur, atas nama itu Amran si tukang bentor dari Jagong, begitu. Jadi ini masih khusus untuk penanganan diabetes tinggi nih. Begitu juga tadi dikasih begini nih, ditekan ini pertengahan ini urat besar ini, urat tendong ini, dikasih begini, diterapi. Itu gunanya itu untuk memperlancar peredaran darah itu yang terkena diabetes tinggi. Dikasih begini, ditarik ini dari luar. Ditarik ini urat besar ini di antara ini betis dengan paha ini, antara ujung paha dengan pangkal betis, ditarik keluar. Biasanya ada rasa sakit di sini, itulah yang menyebabkan rasa sakit itu di sini, yang menyebabkan itu kebas, mati rasa di telapak kaki itu, tidak ada rasa di sini, tidak ada rasa kalau dikasih begini. Jadi pokoknya begitu juga yang tadi, ini begitu. Ini yang harus dilakukan setiap hari nih, minimal sekali, 1 kali 1 hari. Jadi tangan mendorong masuk, ini kaki begini, jadi baku
baku lawan di situ, kayak adu pancok, begitu. Jadi diremaskan, terus dikasih begini lagi. Dan ini usahakan ini yang di tengah ini dikasih begini terus. Begitu teman-teman. Jadi sekali lagi ya, kalau untuk yang diminum itu, kalau tidak dapat itu putri malu, susah didapat itu. Bagi teman-teman yang memiliki pohon kelapa itu, kalau ada buahnya kelapa itu yang jatuh, yang begini besarnya, minimal begini besarnya itu, yang jatuh, diambil itu, baru dikasih hilang itu tutupnya itu, gantungannya itu dari pohonnya, dibersihkan dulu pakai air itu, baru direbus juga. Cara rebusnya itu juga begitu tadi, 2 gelas, sampainya 1 gelas, hangat, diminum. Tapi sambil berniat juga, sebelum kita minum itu obat herbalnya, kita berniat di dalam hati, ya tidak dilepaskan. Kita di situ berniat dengan kebenaran Muhammad, ya izin dan ridhomu ya Allah, saya niat meminum air rebusan ini putri malu, rebusan ini buah kelapa kecil ini, tiada lain hanya untuk supaya penyakit gula saya sembuh dengan izin Allah melalui ini putri malu atau buah kelapa yang kecil itu. Begitu niatnya. Begitu teman-teman. Jadi yang paling khusus sekali itu yang harus dilakukan bagi diabetes itu, terapinya itu minimal ini dalam 1 hari itu harus diterapi minimal 5 menit lah. Ini 4 jari dia dari mata kaki ini, 4 jari dari atas mata kaki, diterapi begini saja, pokoknya 2 kaki, kaki kanan dan kaki kiri, diterapi begini, diputar-putar, asal tekan saja, jangan terlalu pelan, jangan terlalu keras, santai-santai saja, begitu. Ini diterapi, ini kelenjar gula ini menurut persis saya ini si tukang bentor. Di sini saya dapatkan itu pengetahuan itu melalui pengalaman saya, sebagai seorang tukang bentor yang setelah sakit itu kurang lebih 2 tahun, saya tiba-tiba diberi kelebihan mengobati oleh Allah, mengobati orang yang berbagai macam jenis penyakit. Begitu teman-teman. Jadi diterapi setiap pagi ini. Ini 4 sekali lagi 4 jari di atas mata kaki teman-teman. Ini yang menderita diabetes tinggi itu. Begitu juga yang satu juga, dikasih begini juga, 4 jari di atas mata kaki. Diterapi ini minimal sekali ini dilakukan 1 hari. Kalau tidak sempat kasih begitu tadi yang ditarik dari paha itu ke bawah, yang begini, minimal sekali ini bagi teman-teman yang memiliki keluhan diabetes tinggi itu. 4 jari di atas mata kaki, terapi minimal 5 menit 1 hari itu, insya Allah. Tapi sekedar saran ini saya sebagai tukang bentor ini yang tiba-tiba dengan izin Allah menjadi ahli pijat refleks, sebelum kita memulai itu gerakan-gerakan terapis itu kepada diri sendiri itu, sebaiknya kita harus berniat terlebih dahulu, karena tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah atau dengan izin Allah. Jadi kita apapun bahasanya, yang penting itu intinya untuk kesembuhan penyakit kita, apapun itu bentuknya, diabetes, tensi, sakit kepala, pokoknya berbagai macam jenis penyakit. Sebelum kita melakukan itu tutorial yang saya berikan, usahakan teman-teman itu berniat dulu di dalam hati. Pokoknya niatnya itu menurut bahasa teman-teman, apapun jenisnya itu bahasanya, semua itu Allah tahu semuanya itu artinya. Jadi begitu. Itu saja teman-teman untuk penyakit gula atau diabetes tinggi.
Dan satu kali lagi nih cara untuk mendeteksi itu kita sudah normal ke kita punya gula ataukah kita masih tinggi kita punya gula itu. Ini saya akan memberikan ini pengetahuan saya melalui video ini. Ini memang tujuan saya untuk membagikan pengetahuan yang saya dapatkan dari Allah ini yang tiba-tiba ini. Karena ini saya baru kurang lebih ini 3 bulan, baru mau masuk 4 bulan ini saya mengobati pasien. Dan alhamdulillah mulai ramai di sini datang di rumah. Kayak kemarin dari Jetnep Ponto, dari Makassar, bahkan ada paling jauh pasienku itu sudah ada dari Madura. Dan waktu saya kerja itu mustahil kalau akal pikiran mustahil beliau itu Mbak Nur Hayati itu namanya. Beliau itu menangis terharu setelah saya terapi 3 hari itu berturut-turut 3 kali itu berturut-turut itu. Mustahil kalau dengan akal atau ilmu kedokteran mustahil beliau berdiri, sholat berdiri. Sudah mampu, sudah bisa jongkok dari duduk berdiri dari jongkok. Karena itu penderita kolesterol yang sangat tinggi itu. Karena tempurung lututnya itu sudah menghilang satu. Sedangkan yang tempurung yang di sebelah kiri itu kakinya sudah mau juga menghilang. Dan alhamdulillah setelah terapi ketiga mustahil dia bisa sholat berdiri. Itu karena itu bentuk usahanya, itu perjuangannya dari Madura ke kampung saya itu katanya itu 2 minggu baru dapat tiket itu. Perjalanan 2 hari 2 malam baru sampai ke Jago, ke kampung saya. Makanya itu mungkin karena usahanya beliau diberi oleh Allah kesembuhan melalui tangan saya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki keluhan penyakit atau ada keluarganya atau teman kerjanya atau teman, pokoknya informasikan ini, bagikan video-video saya itu tiada lain hanya untuk kebaikan kepada sesama manusia itu. Bagi yang memiliki keluhan penyakit, tolong dibagikan, diinformasikan kepada keluarga-keluarga terdekat, tetangga-tetangga di kampung. Bilang kalau ada yang memiliki keluhan penyakit, buka saja aplikasi YouTube, ketik terapi pijat Amrang. Informasikan bahwa di situ ada channel di YouTube namanya terapi pijat Amrang. Ada seorang tukang bentor dari Sulawesi Selatan itu, khususnya di Kabupaten Pangkep, Kelurahan Jagong itu, Kecamatan Pangkajenet, Jalan Kebun Sayur. Ada seorang ahli terapis, seorang tukang bentor yang telah diberi kelebihan oleh Allah mengobati secara tiba-tiba itu setelah saya sakit itu 2 tahun kurang lebih. Jadi begitu. Jadi selanjutnya untuk yang sering menderita itu hipertensi teman-teman, saya juga di video kali ini khusus untuk diabetes tinggi dengan hipertensi. Saya minum kopi dulu teman-teman ini. Jadi dan sekedar informasi, karena banyak juga yang panggil saya Bang Haji, sekedar informasi saja ini supaya tidak salah paham. Saya ini belum haji, dan saya juga bukan tentara. Ini kebetulan saya ini pakai baju kaos tentara, ini TNI. Ini juga kebetulan ini saya suka pakai songkok-songkok begini, tapi saya belum haji. Tapi mudah-mudahan dengan izin Allah saya dapat ke sana itu di tanah suci itu sebelum saya meninggal. Mudah-mudahan itu niat saya, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Jadi yang selanjutnya ini tadi itu diabetes tinggi.
Sekarang teman-teman ini bagi penderita hipertensi yang sering mengalami tensi naik, itu tekanan darah naik, inilah yang saya akan berikan. Ini tujuan saya ini upload video ini memang khusus penyakit gula dengan hipertensi dulu. Bagi teman-teman yang mau konsultasi langsung dengan saya, itu tadi nomor saya itu yang di belakang itu 088 757 96755 atas nama Amran si tukang bento. Jadi saya akan memberikan tutorialnya ini bagi yang sering mengalami, bahkan sudah diponis oleh medis harus minum obat tensi seumur hidup. Itu parah sekali, itu kayak yang dialami oleh istri saya. Sebelum saya itu diberi kelebihan mengobati itu istri saya sudah hampir 20 tahun bersama beliau itu. Baru tahun ini tidak pernah lagi naik tensinya 180, 200. Alhamdulillah setelah saya diberi kelebihan melalui pijat refleks ini oleh Allah. Dan sakit kepalanya juga sudah 15 tahun lebih. 17 tahun saya bersama itu istri saya. Baru tahun ini tidak pernah berhenti sakit. Tidak sakit kepala lagi. Waktu parah-parahnya itu ada itu balsam geliga itu ada 2 hari dia sampo itu hitam ini jidaknya, tidak mau sembuh kepalanya, ternyata penyebabnya kolesterol tinggi. Itu teman-teman membahayakan sekali itu, menurut pengalaman saya itu. Jadi bagi teman-teman yang sering makan gorengan, saya mohon tolong dikurangi, kalau bisa dikurangi sekarang, karena itu membahayakan. Bahkan ada pasien saya dari Sudiang itu minggu kemarin sudah memutih rambutnya sepotong di sini karena dia sudah 20 tahun, umur 20 beliau itu terkena begitu. Sampai umur 40 baru diterapi sama Pak Amra. Alhamdulillah terapi pertama 2 jam kurang lebih langsung hilang itu sakit kepala. Nah, dia sudah menelpon kemarin itu bilang, alhamdulillah Pak Amra, kepala saya tuh sudah tidak sakit lagi. Jadi saya bilang kemungkinan kalau kita itu terkena sakit kepala mungkin karena kecapean atau sering panas-panasan, itu cukup istirahat saja sembuh itu. Yang parah itu sakit kepala vertigo migrain yang disebabkan dengan kolesterol tinggi. Jadi begitu. Jadi ini teman-teman, maaf ini saya buka songkok andalan saya ini. Jadi bagi teman-teman yang sering mengalami hipertensi, sekedar informasi, menurut versi saya di Permantap itu mandi wajib, insya Allah. Kita itu tidak disuruh mandi wajib kalau tidak ada hakikatnya itu, ada hakikatnya itu ada gunanya untuk kesehatan itu. Makanya beliau junjungan anak baginda Nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setelah saya sakit banyak saya diberi pengetahuan oleh Allah mengenai agama juga. Ini fungsinya ini karena Nabi itu berpesan jangan sampai itu selai rambut tidak basah karena tidak sah, itu mandi wajib. Jadi itu fungsi untuk selalu menyehatkan ini kita punya pikiran, tidak gampang stres, itu fungsinya itu. Jadi usahakan dipelajari itu tata cara yang baik itu, khususnya untuk mandi wajib itu. Ini diremas-remas begini. Itu seolah-olah kita mandi wajib setiap hari itu, setiap mandi. Usahakan begitu. Bagi teman-teman yang memiliki keluhan hipertensi, bahkan sudah diponis oleh dokter-dokter yang sering periksa itu, bilang seumur hidup minum obat hipertensi, insya Allah permantap saja, tanamkan saja di dalam hati, itikadkan di dalam hati itu. Setiap kali mandi usahakan seperti mandi wajib, posisinya itu tangan diremas begini semua.
Pokoknya begini, pokoknya dipelajari itu banyak itu buku-buku agama itu yang menjelaskan tentang tata cara mandi wajib yang baik dan benar. Menurut Imam Syafi'i, pokoknya pelajari di situ. Itu fungsinya itu tiada lain hanya untuk menyehatkan itu di bagian kepala itu. Bagian mata juga, itu satu paket itu. Yang sering kabur-kabur matanya juga, itu juga yang sering kurang pendengarannya. Pokoknya dipermantap di bagian leher di sini. Bagian leher naik ke ubung-ubung, itu dipermantap. Jadi ini khusus untuk penderita hipertensi. Jadi untuk terapinya itu teman-teman, mohon dipahami ini. Ini memang tujuan saya ini, saya membagikan semua pengetahuan saya. Bahkan pasien dari Madura itu saya turunkan semua ilmu pengobatanku kepada beliau, dan saya pesan kepada beliau, tolong dipelajari baik-baik Mbak. Beliau menangis terharu karena tiba-tiba bisa sholat berdiri, padahal sudah lama dia, bahkan dia sudah lumpuh, katanya pernah lumpuh juga. Karena selalu diterapis di sana di kampungnya di Madura, abal-abal jika tanya semua, bahkan dibikin lumpuh gara-gara diterapis. Jadi saya memberikan semua jurus pengetahuan saya itu masalah metode pengobatan kepada beliau. Tiada lain hanya untuk mewakili Pak Amran di sana sebagai mudah-mudahan Mbak kita diberi petunjuk oleh Allah. Pelajari semua ilmu yang saya turunkan kepada Mbak, dan tolong wakili saya di sana karena saya tidak bisa ke sana. Makanya kita ke sini begitu. Jadi ini teman-teman di terapi ini yang sering naik tensinya ini. Ada itu di sini yang dirasa itu seperti tulang lembe, itu ditekangi itu di terapi. Tapi cara tekannya itu tidak pelan, tidak keras. Tengah-tengahnya diambil. Di terapi mulai di sini, ini antara telinga, ini ujung pangkal rahang ini. Di terapi diikuti itu yang seperti tulang lembe itu teman-teman. Dikasih begini, ada rasa sakit itu, insya Allah ada rasa sakit itu bagi penderita yang sering juga sakit kepalanya. Karena itu tensi itu naik ke kepala, biar minum obat tak berapa biji satu hari, bahkan menyebabkan itu kita pendengaran kita menghilang. Bengkak itu di sini bagi teman-teman yang menghilang itu pendengarannya, agak ada di sini benjolan itu kesakitan. Jadi itu juga setiap pagi itu diterapi sekaligus ini yang tensi begitu. Begini santai saja, ini Pak Amran lagi merokok. Begitu juga kita di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, saudara-saudara. Maaf ini saya terlalu cerewet karena kebiasaan saya menangani pasien. Karena durasi saya itu minimal sekali itu 1,5 jam. Kalau saya kerja pasien, kalau betul-betul medis. Kalau yang ada mak lampirnya itu pasienku, yang ada goib-goibnya, istilahnya saya itu sebagai ahli pijak baru itu mak lampir, itu durasinya 4 jam, bahkan ada yang lebih. Selama saraf tidak panas, insya Allah saya tidak akan menghentikan pengobatan saya. Begitu. Jadi setelah itu agak berkurang rasa sakit itu, ditekan di terapi dari atas ke bawah, dicubit-cubit kecil, itu yang kayak daging tulang lembe itu dicubit-cubit kecil begini teman-teman. Dilemaskan sambil dicubit, sampai rasa sakit di daging tulang lembe itu seperti tulang lembe itu sampai hilang rasa sakitnya, insya Allah. Walaupun 200 tensi itu kembali normal. Yang penting kita yakin sebelum kita lakukan terapinya. Ingat Pak Amran, jangan lupa berdoa, berniat. Apapun bahasanya, Allah tahu segala-galanya. Bentuk bahasa, itu saran saya. Karena tidak ada yang kalau tidak ada niatnya, jadi tolong diniatkan sebelum kita melakukan sesuatu pekerjaan atau amal perbuatan. Jadi ini teman-teman yang di sebelah juga di sini. Ini juga.
diterapi juga seperti tadi juga pelan-pelan. Di atas pangkal, di antara pangkal rahang itu dengan di bawah telinga itu diterapi. Ada itu kayak tulang lembek teman-teman. Dikasih begini. Ada rasa sakit itu kalau Pak Amran geli karena mantap saya punya saraf di atas. Tidak pernah saya punya naik tensi karena saya setiap hari begini kalau saya mandi. Jadi dikasih begini teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang jarak jauhnya itu kalau berdekatan dengan kampung saya, insya Allah ke sini saja. Itu durasinya itu saya pengobatanku minimal sekali itu 1,5 jam 2 jam minimal itu. Walaupun kepalanya sakit, saya kerja mulai dari kaki sampai kepala. Itu durasinya 1,5 jam 2 jam kalau medis. Kalau ada non medisnya itu 4 jam. Begitu. Jadi dicubit begitu juga yang satu tadi dicubit juga. Begitu teman-teman. Terus kepala yang di belakang juga dikasih begini. Diterapi, ditekan-tekan. Begini. Pokoknya dipelajari saja itu mandi wajib yang baik dan benar menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki. Coba cari banyak itu buku-buku agama itu dijual di masjid-masjid itu. Atau ada biasa ibu-ibu itu ada di jalanan bawa buku-buku agama itu, tolong beli di situ. Dan usahakan jangan ditawar itu harganya. Begitu, pokoknya berapapun dia bilang, dibeli saja kalau memang kita mau tujuannya untuk mempelajari itu, insya Allah pengetahuan dari buku itu akan pindah ke kita itu. Begitu menurut versi saya. Dan selanjutnya masih yang khusus hipertensi nih. Ini nih. Diterapi juga ini teman-teman. Kalau sudah itu tadi itu bagian leher ini. Ini juga ini. Diterapi nih, ditarik-tarik naik, ditekan-tekan. Sekali lagi itu cara tekanannya itu tidak pelan, tidak keras. Begitu. Terus ini dikasih begini. Diramas sampai ke atas. Khususnya ubung-ubung ini. Dan sekedar informasi menurut saya si tukang bentor itu, kalau kita masuk ke WC untuk buang air besar itu, usahakan ditutup ini sehelai kain, minimal sehelai kain ini ditutup, atau topi yang kita tidak pakai sholat itu, itu topi ditutup ini. Karena yang ditakutkan itu oleh Pak Amran, kalau ada teman-teman yang jatuh dari WC, tidak sedikit kasus itu meninggal di dalam kamar WC itu, ruangan WC itu, karena di situ berkumpul semua setan perempuan, setan laki-laki. Menurut pengetahuan saya yang diberikan setelah saya sakit. Makanya itu sebelum masuk WC harus dibaca itu Bismillah, Allahumma inni a'udzubika min azab Allahumma inni a'udzubika min al-hubusi wal habais. Begitu minta perlindungan kepada atas nama Allah itu dari gangguan-gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Insya Allah kita itu akan terjaga di dalam kamar WC itu. Terus ini nih, alis itu ada rasa sakit itu bagi penderita hipertensi itu atau sakit kepala. Yang jelas kalau hipertensi itu sering sakit kepala itu teman-teman, karena itu tidak lancar darah itu di bagian kepala itu, tak kompa-kompa. Jadi diterapi juga ini. Ini telinga ini juga ditarik-tarik ini. Ini untuk pendengaran ini yang sudah berkurang juga. Jelas kalau sering minum obat, sering naik tensinya itu agak panas di telinga itu, menyebabkan pendengaran itu berkurang. Saya minum kopi dulu lagi.
Ini kebetulan saya ini lagi belajar ini upload video di YouTube, karena kebetulan anak saya ini tidak ada, dan yang kelola saya ini punya channel anak saya yang edit apa. Tapi kebetulan ini mulai kemarin beliau itu naik bermalam di neneknya karena ada acara perkawinan di sana, pernikahan. Jadi saya mulai ini tiba-tiba ini saya sudah makan nasi kuning ini beli di sana di warung di pojok. Setelah saya makan sambil minum kopi, tiba-tiba sejatinya Pak Amran dari dalam ini coba belajar upload video untuk tutorial khususnya dulu diabetes tinggi dengan hipertensi. Begitu. Jadi saya ini rekam diri saya ini di kamera di video ini. Kalau tidak tahu saya sebentar upload ya, nanti kalau anak saya sudah pulang, insyaallah anak saya pintar mengupload itu. Anak saya si mata wayang itu Rani, dia umurnya itu sekitar 15 tahun kurang lebih, karena beliau itu baru kelas 3 SMP. Ini dia di terapi nih. Terus ini juga ini dikasih begini untuk memperlancar ini peredaran darah ini. Ini yang menyebabkan kita sering pusing kalau kelamaan jongkok. Terus ini di bagian bawah mata ini juga ada rasa sakit itu yang hipertensi itu. Ini yang menyebabkan susah tidur ini. Sering mata berair. Di terapi setiap pagi begini. Dan sekali lagi jangan lupa teman-teman, saya begini tujuan saya, niat saya untuk membantu bagi teman-teman. Makanya itu live saya beri judul itu solusi penyakit jarak jauh persis saya. Dan jangan lupa bantu juga, saya mohon kepada teman-teman bantu disebarkan. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe like, share atau bagikan video-video ini, karena tujuan saya supaya tambah banyak yang tahu, tambah saya memang itu tujuan saya. Karena banyak yang sakit sekarang itu, menurut pengalaman saya itu disebabkan oleh pola makan yang kurang sehat. Itu penyebab pasien-pasienku itu rata-rata yang berminyak-minyak itu penyebabnya. Kayak dokter yang saya kerja, bidan, perawat, itu penyebabnya itu yang berminyak-minyak, yang berlemak-lemak. Jadi ini lagi, terus selanjutnya ini di tulang pipi ada juga rasa sakit itu yang hipertensi di sini. Apalagi sudah sering sakit kepala dengan sakit gigi, ada sakit itu di tulang pipi, di terapi. Terus diremas-remas ini di pipi itu. Ini juga bagi ibu-ibu ini yang sudah itu sudah kendor itu mukanya, insya Allah pasti itu akan ada perubahan. Masalah kekendoran itu pasti akan tambah kencal lagi sedikit, tapi tidak terset bilang kembali muda lagi, tidak. Itu sudah takdir kodratnya itu kalau sudah berumur pasti. Tapi ini untuk membantu untuk yang belum nanti terlalu tua, sudah kerian, sudah kendor ini di balik yang pipi. Jadi itu fungsinya itu untuk memperlambat itu kekendoran. Begitu maksud saya. Kalau untuk mempermudah yang tua mustahil itu. Jadi ini kasih begini teman-teman. Pokoknya selalu naik di kepala. Kalau sudah ditekan ini ditarik lagi sampai naik. Itu mau dirangsang itu pembuluh darah itu yang di saraf-saraf otak itu. Harus pulang balik itu, tak putar-putar darah pulang balik. Ini fungsinya kita sujud. Pertama kita sujud, terakhir itu kalau sholat. Makanya harus pakai tumakninah. Itu untuk mencegah yang terkena penyakit jantung dengan stroke. Ini juga fungsinya, ini mandi wajib.
Terus ini juga lagi dia dikasih begini. Terus ini terakhir ini yang penyebab yang hipertensi apa? Terakhir di sini kita terapi, kita tutup mata baru kita terapi di atas pas bola mata itu. Kita tarik di sini di atas bola mata. Tapi kita dalam keadaan mata tertutup, terpejam. Itu ada kesakitan itu. Yang sudah parah itu tensinya itu sudah lama bahkan puluhan tahun seperti istri saya itu sudah mulai katarak, sudah berkurang penglihatannya, itu ada sakit di situ. Itu di terapi itu setiap hari itu. Tapi begitu lagi kembali saya sarankan itu cara penekanannya itu tidak pelan, tidak keras, tengah-tengahnya cara penekanannya itu. Jadi sambil kita terapi, sambil kita juga salawatan di dalam hati. Salawat apa yang kita tahu, karena salawat itu banyak jenisnya. Kalau saya itu biasa salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, atau ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau ke paling minimal itu Allahumma salli alaihi, Allahumma salli wa salli. Pokoknya kita sambil terapi, kita juga sambil sholawatan itu di dalam hati itu. Sejati kita yang dipasalawat. Sekedar info lagi tambahan ini terapi ini yang sering itu sudah mantap itu mandi wajibnya, tata caranya itu mandi wajib. Itu juga mencegah itu goib-goib. Kita tidak akan gampang termasuk itu gangguan-gangguan goib, mak lampir, santet guna-guna. Karena selalu kita sehat punya saraf. Itu yang begitu tuh. Biasa kita tonji halusinasi itu tentang kita ke bawah mimpi, di bawah alam sadar kita itu. Makanya masuk mak lampir. Itu juga fungsinya itu mandi wajib, teman-teman. Sekedar informasi ini menurut versi saya. Jadi dikasih begini teman-teman. Jadi itu tadi yang terakhir ini. Ini Pak Amran lagi tambah ringan saya punya kepala, padahal saya tidak ada keluhan, tapi setelah saya perhatikan tutorialnya, alhamdulillah. Inilah bukti yang pengetahuan saya yang diberikan, bilang kalau kita membantu orang lain, diri kita ya dibantu secara halus itu. Kalau secara kasarnya itu pandangan mata, kita membantu orang lain. Itu menurut persis saya, pengetahuan yang saya simpulkan itu, yang saya diberikan kepada Allah itu waktu saya sakit itu. Ini buktinya ini, saya ini terapi, padahal saya tidak ada keluhan. Ini saya terapi ini untuk memberikan tutorial kepada beliau-beliau ini yang jauh dari kampung saya, yang di luar Sulawesi, bahkan di luar negeri sudah banyak yang komentar ke channel YouTube anakku ini. Saya yang merasakan enak juga. Jadi itu bukti pengetahuan saya itu ada buktinya. Saya buktikan ini di video ini. Itu bukti besar bahwa kalau kita membantu orang lain itu secara kasar mata itu kita membantu orang lain. Tapi secara pandangan hakiki itu halus, secara pandangan halus itu. Karena kita hidup di sini berpasang-pasangan, teman-teman. Begitupun apapun, mulai dari Adam sampai sekarang itu nenek Adam itu. Kita rusak kalau tidak pakai dua ini. Kecil, besar, cantik, jelek, harum, busuk, pokoknya kita berpasangan. Itu hakikatnya. Jadi kalau kan pandangan kasar itu orang lain diberikan tutorial, tapi kalau pandangan halusnya itu kita sendiri, saya merasa enak berkeringat ini. Jadi begitu teman-teman. Terus ini dibalik-balikkan juga, tapi jangan keras. Dilemaskan, tapi jangan dikerasi, ya santai saja. Terus yang terakhir sekali ini dicubit-cubit ini teman-teman. Ini juga untuk merangsang tangan yang sering kesemutan itu. Itu menyebabkan merembes kemana-mana itu.
kalau tensi istilahnya penyebab satu menurut kesimpulan saya ini dari pengalaman saya selama kurang lebih 3 bulan, itu penyakit itu banyak kita rasakan keluhannya, bermacam-macam keluhan, lain orang lain keluhannya, tapi penyebabnya semuanya itu Tonji penyebabnya. Adanya darah yang menampung di suatu tempat itu di dalam tubuh itu menyebabkan penyakit satu dulu, merembes cukup 2 keluhan, 3 keluhan, 4 keluhan dan seterusnya. Itu kalau sudah tensi yang datang bermacam-macam keluhan, ada tensi bengkok, orang langsung bengkok, langsung stroke. Begitu. Jadi terakhir ini bagi yang sering mengalami tensi itu naik, ditekan-tekan di sini. Jadi saya harap dengan saya berikan begini, banyak teman-teman yang memiliki keluhan penyakit dapat merasa berkurang itu keluhan penyakitnya. Terus pokoknya setiap hari itu digerakkan semua badan. Jangan malas gerak. Dari pengalaman saya ini selama 3 bulan kurang lebih, penyebabnya itu satu, ada yang tidak lancar pembuluh darah, itu tidak dilewati darah, menampung itu di suatu tempat darah itu yang menyebabkan nanti ke ginjal. Kalau sudah ginjal itu terdampati itu sudah berdampak di bagian ginjal itu selesai orang. Tak semua racun makanan yang kita makan, racun minuman yang kita minum itu menumpuk di badan itu tidak keluar. Padahal seharusnya itu racun-racun makanan, karena semua yang kita makan itu yang kita minum, apapun yang masuk itu di tubuh itu semua memiliki racun, cuma dalam hitungan 0,000%. Jadi tapi kalau lama kelamaan itu membahayakan. Selama pun ginjal masih 100%, insya Allah itu keluar itu melalui kotoran, kalau buang air besar atau kencing atau kekeringan. Tapi kalau ginjal bermasalah, banyak pasienku berdampak ke ginjal selesai, ada mau kayak alergi, berbusa kencing, usus turun, pokoknya banyak. Dan saya harap ini pelajari dengan baik-baik ini. Dan sebelum kita mempelajarinya, melakukan gerakannya, tolong berniat dulu, meminta bermunajat kepada Allah, minta berkah Nabi, isinya Allah, dengan niat untuk mempelajari ini tutorialnya. Mudah-mudahan di kampung-kampung di luar Sulawesi itu dapat mewakili Pak Amrang si tukang bentor ini yang hina dina ini di hadapan Allah, dapat mewakili saya sebagai pijak reples di kampung masing-masing. Karena banyak itu yang sakit, banyak dari pengalaman saya itu pola makan penyebabnya itu. Lebih banyak pola makan daripada pola istirahatnya kurang. Lebih banyak yang disebabkan karena pola makannya yang bikin sakit. Begitu teman-teman. Jadi ini Pak Amrang, ini kembali lagi Pak Amrang ini. Tujuan saya membantu orang lain kembali kepada tubuh saya merasa enak. Begitu. Jadi tolong belajar dan belajar. Karena saya diberi pengetahuan, kita itu disuruh belajar dari tiang ayunan sampai liang lahap. Jadi meninggal mantong pagi baru berhenti belajar. Jangan merasa bangga, jangan merasa sombong dengan pengetahuannya. Bagikan pengetahuannya seperti ini. Bagikan video-videonya, share supaya banyak yang tahu. Walaupun jauh di sana, dekat di hati. Itu maksudnya, itu hakikatnya itu. Walaupun Pak Amrang di sini, beliau-beliau di sana, dengan adanya tutorial ini, insya Allah pasti akan membantu itu keluhannya itu. Yang penting yakin saja kepada kebesaran Allah melalui tutorial yang saya berikan ini, insya Allah. Walaupun sudah diponis seumur hidup minum obat, berusaha. Karena saya dapat di situ firman-Nya Allah itu di Al-Quran. Barang siapa itu ikhlas mencari ridho, kunjung usaha, berdoa sambil usaha, ini saya dikabulkan. Jadi kita mami yang malas kalau tidak mau itu. Coba itu diambil prinsip itu firman-Nya Allah di Al-Quran. Pokoknya digerakkan setiap pagi.
Ini yang sering sakit tulang belika, dikasih begitu juga. Istilahnya kalau sudah lancar itu darah di sini tidak ada yang buntu salurannya, tidak ada yang tersumbat itu, tidak ada keluhan penyakit insya Allah. Mak lampir ka juga takut tong mah tuh tak pantul kipung, pung, tak begitu di mana mau lewat. Nah itu mak lampir ka itu tempat masuknya itu gerbangnya di sarap. Kalau sarap mantap, tidak akan masuk mak lampir, walaupun mak lampir dari mana, tidak akan masuk. Tapi dijaga juga pola makan, pola istirahat begitu. Pokoknya kita berpasangan harus di situ, jangan sampai tidak berpasangan. Kayak yang tidak berpasangan itu hanya yang di atas itu, dia tidak berpasangan, tidak mati, berbeda dengan siapapun makhluknya, berdiri sendiri. Dahulu tidak didahului, itu kita tidak boleh ke daerah situ. Selesai itu kalau kita jangan sampai anak buka jangan sampai kayak Firaun itu ditenggelamkan di laut itu. Bahkan sekarang itu di museumkan itu anunya itu mayatnya, jenazahnya itu tubuhnya itu diawetkan. Jadi begitu teman-teman. Jadi sekali lagi yang mau konsultasi langsung dengan saya itu yang memiliki keluhan penyakit, coba dicatat itu nomor WA saya 088 757 96755. Itu nomor WA saya. Begitu. Insya Allah kalau ada yang menelpon, pasien saya kebetulan kosong, saya sudah istirahat itu kerja pasien, insya Allah saya akan sempatkan waktu untuk menerima telepon bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki keluhan. Karena memang ini tujuan utama saya ini. Makanya kalau saya juga sudah belajar live ini, sudah ada kurang lebih 10 hari saya belajar live. Dan alhamdulillah sudah banyak yang memberikan komentar itu di live saya itu. Terima kasih Bang. Keluhan saya sudah membaik, sudah menghilang. Begitu. Pokoknya sekali lagi semua itu mandi wajib. Cara bersih tinja itu dipelajari dengan baik dan benar itu. Kalau itu di tinja itu usus turun, prostat, MBI, kalau itu ada itu 3 aja bermasalah itu si tinja. Menurut pengetahuan saya yang diberikan yang hina dina ini di hadapan Allah, menurut pengalaman saya itu. Kalau ada ini, bahkan ada yang satu pribadinya ini ada semua 3, satu pribadi ada semua ini 3 bermasalah itu Pak. Dipermantap itu, coba dipelajari dengan baik itu cara bersih tinja yang dan baik dan benar. Kalau ada itu jangankan 3 salah satunya muncul di kita itu bermasalah itu si tinja, kita akan menyesal nanti di hari kemudian menurut pengalaman saya. Jadi begitu teman-teman. Jadi saya doakan dan berharap ini semua teman-teman yang menyaksikan video ini bagikan dan mempelajari dengan baik. Dan sekali lagi sebelum mempelajarinya setiap hari itu kita berdoa dulu. Apapun bahasanya, niatnya itu niatkan, doakan dan berniat itu untuk mempelajari. Mudah-mudahan dengan begitu Allah memberikan ini pengetahuan saya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, adik-adik apa. Karena kita ini sudah di akhir zaman. Ini pola-pola makan ini karena tidak beres-beres pola makan ini. Makanya istilahnya kalau kesimpulan saya, makanya saya dibilang stres. Banyak yang bilang stres, saya termasuk di kampung saya sendiri. Saya dikatai stres kok nanti itu piti kok sembarang kau bilang, nah baru kok kemarin sembayang. Saya kasih begitu di sini. Sampai semua di telingaku itu. Tapi
begitu memang susah kalau kebaikan, banyak rintangannya. Yang penting saja dijalani saja. Walaupun saya selalu mau menahan rasa emosi itu, tapi tetap itu ada tas sedikit. Tapi kalau ada tapi beda nih, ada remnya. Karena saya orangnya emosian, tapi setelah saya itu diberi petunjuk, mulai ada remnya. Makanya saya selalu berdoa di sujud terakhir itu, semoga itu emosi saya diangkat semua oleh Allah, itu emosi-emosi yang selalu mengganggu itu saya. Jadi tolong dipelajari baik-baik, di keluarganya, coba diperhatikan dulu di diri pribadi masing-masing. Itu tutorialnya seperti cara saya tidak berani kerja orang lain kalau saya tidak mantap di diri saya, istri saya, anak saya tidak keluar kerja. Setelah beliau itu anak saya dan istri saya mantap, termasuk saya, karena saya itu MBI yang parah itu 5 tahun kurang lebih dengan busuk lapar, itu penyebab utama saya tipes. Saya sempat dirawat 2 kali di puskesmas dekat rumah itu, di rumah sakit Batara Siang itu 1 minggu. Saya menghabiskan di situ 40 botol infus. Saya tipes di situ. Dan alhamdulillah semua penyakitku hilang tiba-tiba. Itu tiba-tiba muncul cara setinja. Masalah agama itu hilang semua. Makanya saya kesimpulkan kalau ada teman-teman yang itu ada 3 itu MBY, usus turung, prostat, dipelajari baik dipermantap itu, insya Allah penyakitnya itu akan hilang kalau dipermantap itu setinja. Bertanya pokoknya bertanya di ahlinya, yang ahli setinja itu, setinja tata cara yang baik dan benar yang diharuskan itu dipelajari itu. Pokoknya ada fungsinya itu semua, tidak disuruh bawang oleh Nabi setinja begini. Jadi itu nomor saya yang mau konsultasi langsung dengan Pak Amrang. Itu nomor WA saya 088 757 967 55. Jadi begitu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman paham semuanya, walaupun bahasa Indonesia saya ini tak kancing-kancing ya. Mohon dimaklumi karena saya di sini pakai terlalu bahasa Indonesia, saya kebiasaanku bahasa Bugis bahasa Bugis dengan bahasa Makassar, itu bahasa daerah saya itu. Dan alhamdulillah setelah padahal saya ini mustahil saya begini, saya orangnya pemalu, emosian dan pemalu, mustahil. Saya sendiri lagi kalau tinggal merokok ketawa itu sejatiku itu. Ini juga ikut ketawa, kenapa bisa saya begini sekarang? Padahal dulu saya emosian, pemalu. Nah sekarang setelah saya diberi kelebihan itu oleh Allah, tiba-tiba semua. Dan dari informasi filmnya tidak akan lama lagi berakhir filmnya. Begitu. Jadi tolong dipelajari semua tentang setinja untuk menjaga kesehatan itu. Khususnya itu tadi kalau setinja, MBY, usus turung dan prostat, itu bermasalah setinja itu. Jadi sekali lagi saya memohon doa kepada Allah, karena tujuan saya ini tiada lain hanya untuk memberikan supaya banyak yang mewakili saya di kampung masing-masing itu. Tolong pelajari ini tutorial yang saya berikan, dan sebelum kita pelajari berdoa terlebih dahulu. Kalau bisa ambil air wudhu dulu, baru berdoa sebelum mempelajarinya. Insya Allah tidak sampai 1 bulan itu. Yang penting usaha dan tekungki pelajari itu tutorialku. Buka aplikasi YouTube, ada di situ saya terapi 1 badan saya, video diri saya itu. Jadi sekali lagi jangan lupa bantu sebarkan, bantu like, subscribe, dan bagikan kepada teman-temannya. Semoga bermanfaat. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.